Ya, Anda kembali bersama The Headlines, Demokrasi Angin-Anginan. Kalau kita menyimak sebelumnya, koalisi Merah Putih tanpa Demokrat sudah menang paling tidak. Betul. Sekarang ini, ya agak sulit membayangkan kalau kita tadi bicara Pak Jokowi menghadapi parlemen. Ya itu betul. Saya kira benar tadi pernyataan Mas Burhan atau Mas Kris tentang posisi Jokowi yang menurut saya mungkin gaya bersuaranya itu seperti kan Ibu Mega juga kan termasuk kaku sebetulnya. Dan ada untungnya kaku itu dianggap mahal sekali untuk mendekati. Tetapi juga ada masalah. Mendekati teman itu juga jadi sulit. Betul. Bahkan orang menjauh dan kemudian Jokowi bisa menjadi harus menerima warisan seperti itu gitu. Dan menurut saya bisa mengerti ketika kemudian narasi Jokowi begitu caranya. Kira-kira begitu Mas. Yeah. Saya cuma melihat gitu. Itu kan problem. Ya, karena bagaimanapun politik kan tidak bisa harus begini, harus begini. Setidaknya sudah 3 kali pendukung Jokowi JK itu mengalami kekalahan di parlemen ya. Revisi Undang-Undang MD3, Tatip DPR, terakhir adalah RUU Pilkada. Nah kalau misalnya mekanisme komunikasi politiknya tidak dibenahi, itu menjadi problem. Terutama per 1 Oktober ada pelantikan, dan kalau misalnya judicial review ditolak, maka praktis pimpinan DPR, pimpinan komisi dikuasai oleh koalisi Merah Putih. Dan kalau itu terjadi, saya khawatir gitu ya, akan banyak hal-hal yang tidak perlu terjadi. Misalnya menteri bisa dipanggil berkali-kali, presiden bisa dimintai hal yang tidak perlu gitu ya. Jadi poin saya minimal terjadi hal melelahkan yang nggak perlu sebenarnya. Dalam waktu dekat itu harus ada 2 partai yang masuk untuk menggenapi 50% per 1. Jadi dari sisi kuantitas mencapai minimal winning coalition, dari sisi kualitas disiplin koalisi harus dijalankan. Nah itu penting. Sebelum tanggal 20 minimal ada 2. Kalau misalnya tidak juga ada tambahan ini, itu saya kira episode baru gitu ya. Iya. Kita kan gini Mas Burhan, kita bicara bahwa di Pak Jokowi itu kan dengan Pak JK ada Golkar di dalamnya. Orang sering mengatakan sebelum pada saat pemilu itu Golkar ini main 2 kaki gini, gitu kan. Kelemahan utamanya adalah tidak ada dirijen tunggal di barisan pendukung Jokowi JK. Siapa yang operasi politik di Golkar? Siapa yang akan masuk ke P3? Itu ada yang Mega, ada yang Puan, ada Jokowi sendiri. Sepertinya tidak ada arahan yang clear siapa yang bertanggung jawab ke siapa. Itu satu. Yang kedua, tidak ada partai politik yang diciptakan untuk jadi partai oposisi. Partai politik itu cita-citanya merebut kekuasaan. Pasti berkuasa. Kalau pengen jadi oposisi biasanya kecelakaan sejarah atau ini karena nggak diajak gitu ya. Nah kalau kemudian koalisi pendukung Jokowi tidak cukup agresif mendekati minimal P3 saja. Itu Demokrat mendukung Jokowi 10% tambah 37 masih di bawah 50%. Tapi kalau P3 masuk 44%, Demokrat mendukung itu masih ada efeknya. Tapi Demokrat sudah stated sebagai penyeimbang. Ya, misalnya. Ya, politik kan apapun bisa terjadi. Kita berdoa saja. Penyeimbang ini bisa menjadi paling kuat di antara 2 pihak, bukan Mas Kris sebenarnya? Dan saya kira penyeimbang juga bisa mengambil perspektif ke depan seperti apa. Pelajaran apa? Pelajaran bahwa sebetulnya tidak ada yang mutlak. Yang namanya pilkada itu langsung dan DPRD itu bukan saling mengharamkan atau satu halal satu haram, tidak bisa begitu. Oleh karena itu ke depan menurut saya desentralisasi itu harus juga jangan seragam, harus asimetrik. Karena apa? Bahkan dalam pemilihan saja tidak bisa seragam. Karena apa? Di India juga sudah terjadi, ditetapkan. Papua juga pakai noken, Papua juga harus ras Melanesia dan sebagainya. Oleh karena itu ke depan ini menjadi titik tolak bagaimana dikembangkan diskusi-diskusi publik, bagaimana sebetulnya format mengenai desentralisasi yang tidak seragam, yang disebut asimetrik, termasuk pilkada ini, sehingga tidak kita terjebak kepada perdebatan yang memutlakkan ini yang hebat, ini yang bukan hebat, tidak begitu. Nggak ada yang paling hebat, yang pasti. Tidak ada. Pak SBY sudah tegaskan mengatakan yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi JK kita dukung. Kalau ada yang kurang cocok kita perbaiki. Jadi bukan oposisi. Itulah penyeimbang. Ya penyeimbang itu kan sama dengan bisa jadi kingmaker kan. Iya, kalau orang bisa di kanan, itu sebuah bisa di kiri, posisi yang bisa kiri kanan gitu. Iya, sejauh ini sih ke merah putih terus. Walaupun tadi dikatakan bahwa bukan merah putih gitu Demokrat. Netralitasnya itu memberi karpet merah kepada. Tolong dijawab Bang Ruth. Merah putih nggak sih? Pasti jawabannya enggak dari Kita tadi. bukan merah putih. Jadi ada kesempatan sebenarnya untuk Sebetulnya ada kesempatan. Dan saya percaya pada teman-teman di Demokrat. Saya kira mereka adalah orang yang main di garis tengah, yang
menurut saya kalau lihat gaya Pak SBY itu, ya tidak akan membuat perilaku kayak tadi malam sebetulnya. Saya termasuk yang tidak percaya. Walaupun hari ini semua tweet betul-betul menegatifkan semua hal yang dibuat oleh SBY dan kemudian menihilkan semua hal yang sudah dilakukan menurut oleh saya Pak SBY. harus ada usaha untuk kemudian itu rebound. Ya, menetralisir kalau tidak begitu, nah, tadi Menetralisir kerusakan. ya, karena damage controlnya harus baik. Ya, Pak Burhan, Pak Abang kita, Don Bosco dan Pak Kris, itu tadi kan kita lihat bagaimana statement Bapak dari Washington DC, jelas, tegas. Ya. Tinggal bagaimana selanjutnya. Kita akan mengambil jalur hukum dan bahkan sebenarnya juga walaupun nggak disebut, Pak Amir juga tadi pagi melalui salah satu online tegas mengatakan akan mengusut siapa yang akhirnya terjadi peristiwa tadi malam. Yang kita tunggu beritanya adalah besok lusa diusut seperti apa? Karena ceritanya kan malam kemarin sudah ada yang dimarahi. Betul. Dimarahi habis-habisan. Bisa dibuka nggak siapa dimarahin kemarin? Jangan Pak. Nasib Partai Demokrat tergantung Mas Ruhut nanti. Sebagai juru bicara. Gini, kalau retorika kan Pak SBY terkenal jago ya. Jadi yang ditunggu sebenarnya adalah realisasinya. Jadi action speak louder than word. Nah itu yang ditunggu. Apakah ada orang yang kemudian betul-betul menjadi semacam ini orang yang betul-betul memang bertanggung jawab atas kasus dalam yang soal kemarin WO. gitu ya. Kemudian apakah misalnya Pak SBY mau tanda tangan atau tidak? Kemudian apakah Pak SBY betul-betul meminta Partai Demokrat untuk menggugat entah ke MK atau MA. Termasuk apakah Pak SBY mau mengundang KPK atau tidak untuk menyelidiki kemungkinan beberapa ada politik uang yang di dalamnya. melakukan artinya omongannya itu ada di dalam jejak perbuatannya. Oke, ditunggu di langkah selanjutnya. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statementnya Pak Kris tentang paripurna pilkada ini dan ke depan. Saya kira paripurna pilkada ini harus bisa dikembalikan bagaimana sebetulnya kedaulatan rakyat yang semakin kuat. Dan kedaulatan yang semakin kuat, pemicu utama sekarang ini bagaimana janji Pak SBY untuk mengembalikan agar pilkada itu dipilih secara langsung. Karena inilah warisan dari pemerintahan Pak SBY yang sangat berharga bagi perkembangan demokrasi ke depan. Oke, Mas Burhan, aku boleh dapat closing statement-nya? Ya, begini, bagaimanapun hampir 10 tahun ya Pak SBY menjadi orang nomor 1 di Republik ini, dan saya kira eksperimen paling berhasil proses demokratisasi pasca reformasi itu salah satu eksemplarnya ya Pak SBY sendiri. Dia produk dari pemilu secara langsung, dan kalau pemilihan tidak dilakukan secara langsung, saya kira kekuatan Partai Demokrat di tahun 2004 yang cuma 7% tidak akan mampu mengalahkan Megawati yang waktu itu didukung oleh banyak partai besar. Jadi sebenarnya menyelamatkan pemilu secara langsung itu sebenarnya menyelamatkan SBY sendiri, karena itu bagian dari proses dan warisan SBY selama 10 tahun menjadi presiden. Menyelamatkan SBY dan Demokrat gitu ya? Iya. Jadi tidak menyelamatkan yang lain, menyelamatkan dirinya sendiri. Menyelamatkan diri sendiri, Bang Ruhut. Jadi kita tahu 10 tahun Pak SBY, beberapa legasi beliau, termasuk langsung ini. Tapi saya ingin katakan, kemarin permasalahannya karena ada 10 syarat yang kami mohon bisa dimasukkan. Agar yang sudah baik langsung ini, kan saya katakan tadi tak ada gading yang tak retak, kita perbaiki dengan 10 poin itu. Dan percayalah, kami Partai Demokrat tetap ingin secara langsung. Dan yang terakhir, kita berterima kasih apapun ada legasi baru dari Pak SBY. Selama Indonesia merdeka, tanggal 20, ada serah terima antara presiden yang ke-6 kepada presiden yang ke-7. Ini baru sekali terjadi. Oke, Bang Dor. Perkenankan saya agak panjang dikit, Nun. Iya. Yang pertama saya melihat fakta kemarin itu ya, saya melihat itu betul-betul sandiwara. Tetapi seperti pepatah kuno atau pepatah lama yang mengatakan buruk muka cermin dibelah. Saya melihat sistem kita sebetulnya bagus, tapi itu kemudian dipecah. Yang jelek itu kan kita yang melaksanakannya sebetulnya. Kenapa ada money politics? Karena para politisi melakukan itu dan rakyat tidak pernah meminta. Begitu dikasih, akhirnya dididik untuk meminta-minta, kan itu ceritanya. Yang kedua, kemarin itu betul-betul memperlihatkan yang kalah itu sebenarnya yang babak belur itu rakyat seperti saya. Suara saya merasa diperkosa. Tidak ada yang menang dari parpol yang ada. Bagi saya yang menang pun legitimasi moralnya sangat rendah untuk bisa diterima. Karena kalau itu sangat berbeda dengan suara yang ada di luar sana.
lihat survei dan lihat respon media hari ini tentang kejadian itu dan begitu sangat keras. Saya bukan karena pernah dekat dengan SBY, tapi itu sentimennya sangat negatif dan harus rebound. Harus ada rebound. Kita tunggu reboundnya begitu ya. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines dan terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa pekan depan.